Ya, jadi Ibu sekarang akan memaparkan tentang media yang Ibu gunakan, yaitu media pojok sejarah. Di sini sudah ada materi tentang seperti sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah dibahas tadi di awal pembuka, dan ada makna dari proklamasi itu sendiri yang sebentar lagi akan Ibu jelaskan. Dan di sini ada foto-foto tokoh-tokoh yang berperan penting dalam memproklamirkan Indonesia. Ya, di sini sudah ada siapa yang membacakan teks proklamasi. Ini siapa tadi yang membaca teks proklamasi Indonesia? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Ya, ada yang menjahit bendera Indonesia, ada yang menyusun teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Dan di sini juga sudah ada, bisa terlihat semua. Ya, sudah ada gambar tentang pengibaran bendera merah putih dilakukan pada tanggal apa? Masih ingat? Tanggal apa? Iya, betul, 17 Agustus tahun 1945. Iya, betul. Sudah ada gambar sejarah proklamasinya, sudah ada gambar pembacaan teks proklamasi. Jadi di media sini bisa menggambarkan yang terdapat pada materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, sekarang Ibu akan membahas atau menjelaskan tentang makna proklamasi Indonesia. Ada yang tahu maknanya? Mungkin ada yang mau menjawab? Oh, tidak ada ya? Nggak apa-apa, Ibu akan menjelaskannya. Ya, jadi pastinya setiap ada sesuatu ataupun hari-hari sesuatu yang bersejarah pasti mempunyai makna tersendiri apalagi bagi kita bangsa Indonesia. Yang pertama, makna dari proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia, yaitu bangsa Indonesia yang telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai dengan Jepang, yaitu penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda bersatu untuk melawan penjajahan. Itu semua latar belakang penduduk, dari latar penduduk menengah, paling rendah, menengah, dan para pejabat pun atau konglomerat itu berperan penting dalam melawan penjajah. Yaitu proklamasi kemerdekaan ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan yang dulu. Berikutnya yang kedua, yaitu sebagai pengakuan kepada negara luar. Yaitu dengan pembacaan teks proklamasi ini, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini pun diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, yaitu dengan pembacaan teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia ini udah merdeka, udah terbebas dari yang namanya penjajahan dari negara-negara asing tadi. Itu. Dan bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Selanjutnya yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Jadi Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain lagi. Sudah berdiri sendiri, tidak menyandar ataupun bergantungan pada negara-negara lain. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan adanya pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Dengan sudah adanya proklamasi tadi, bahwa mengumumkan bahwa negara Indonesia sudah terbebas dari namanya penjajahan dari negara asing tadi, yaitu
Hanya itu makna yang dapat Ibu sampaikan tentang makna proklamasi Indonesia. Ada yang ingin bertanya? Sebelum Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian atau soal. Ada yang ingin menanyakan? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Oh sudah, alhamdulillah sudah paham. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk dijawab.